Dari sekian banyak kriteria, beliau paling pas gitu untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Kita optimis, bahkan optimis di atas 70%. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung TV Mata Lokal Memilih. Seperti biasa ya Tribuners, kalau dalam tayangan Mata Lokal Memilih kita ini akan membahas seputar dunia perpolitikan. Karena Indonesia pada tahun depan atau tepatnya pada tahun 2024 mendatang akan menghadapi pesta demokrasi terbesar yaitu pemilu ya. Nah, terkait dengan banyaknya calon yang sudah dideklarasikan oleh berbagai partai yang ada di Indonesia, ada salah satu calon yang memang cukup menarik perhatian. Salah satunya adalah Pak Ganjar Pranowo. Nah, kebetulan juga kita sudah bersama dengan narasumber yang akan menemani Mutiara nih pada podcast kita kali ini, yaitu Ketua dari Ganjaris Lampung, Bang Ahmad Huzairin. Halo Bang. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini Bang Huzairin? Alhamdulillah baik ya. Kayaknya kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja ya kita ke topik pembahasan kita pada podcast Tribun Lampung TV Mata Lokal Memilih kali ini. Nah Bang Huzairin, ini kan Bang Huzairin ini adalah selaku Ketua Ganjaris di Lampung nih ya Bang. Langsung aja nih terkait dengan Ganjaris Lampung, sebenarnya Bang gimana sih sejarah awal mulanya terbentuknya Ganjaris di Indonesia dan terkhusus di Lampung Bang? Ganjaris itu dideklarasikan 1 Juni 2021. Relawan Ganjar Pranowo yang pertama kali deklarasi di tahun 2021. Nah, Lampung sendiri itu 2 minggu kemudian pada tanggal 27 Juni 2021 mendeklarasikan diri. Itu berdiri di Lampung Ganjaris. Jadi baru berusia kurang lebih 2 tahun ya Bang? 2 tahun. Tapi Ganjaris ini adalah organ relawan yang murni mendukung Ganjar Pranowo. Jadi dia bukan dari organisasi relawan pendukung presiden yang Pak Jokowi, kemudian beralih itu bukan. Tapi ini murni dibentuk oleh para penggagas, inisiator dan pendiri gitu ya, untuk mendukung Ganjar Pranowo. Memang pure ini khusus didirikan Ganjaris ini memang khusus untuk mendukung Pak Ganjar ya? Betul. Murni untuk mendukung Pak Ganjar. Betul. Nah kalau boleh tahu apa yang melandasi terbentuknya Ganjaris Lampung ini Bang? Ya pergulatannya cukup panjang ya. Kenapa kita langsung mendeklarasikan Ganjaris Lampung? Mungkin yang pertama untuk di luar daerah gitu ya, di luar Jakarta gitu ya, mendeklarasikan diri. Karena kita berpikir perlu sosok pemimpin yang bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Dari pergulatan yang panjang itu mengkristal pada satu sosok dan satu nama, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dari sekian banyak kriteria, beliau paling pas gitu untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri, basicnya nih, Ganjaris ini terbentuknya di mana? Kalau boleh tahu di provinsi apa? Ganjaris ini bentuk organisasinya itu satuan relawan. Jadi sekarang dari Aceh sampai Papua sudah ada satuan relawan. Setiap provinsi sudah ada? Setiap provinsi sudah ada, setiap kabupaten sudah ada. Tapi bentuk struktur organisasinya bukan organisasi seperti partai. Dia lebih organik gitu ya, seperti komunitas gitu yang punya kesamaan visi, kesamaan hobi gitu. Itu bisa membentuk. Kalau awal-awal dulu kita mensyaratkan sekitar 50 orang boleh tuh membentuk satuan relawan. Silakan namanya bebas. Bahkan ada yang namanya Satuan Relawan Penggemar Sate Padang. Itu boleh begitu loh. Nanti di Lampung Satuan Relawan Penggemar Seruit boleh gitu. Yang penting ada 50 orang gitu yang punya kesamaan visi, hobi mungkin gitu, yang minat yang sama, sehingga harapannya komunikasi mereka lebih mudah gitu. Nah berbicara tentang visi nih, kalau untuk dari relawan Pak Ganjar sendiri atau istilahnya Ganjaris, nah di Lampung sendiri, visinya itu apa? Yang ingin dituju dari relawan-relawan ini sebenarnya apa sih Bang? Satu. Apa itu? Kalau kemarin kita mau target kita Pak Ganjar Pranowo dicalonkan oleh partai politik. Dan itu sudah dilakukan. Iya, betul sekali. Kemudian target berikutnya adalah kita mau mengantarkan Pak Ganjar Pranowo ke Istana Negara. Gitu.
Oke, memenangkan pemilu 2024. beliau, betul. Oke, itu yang menjadi tujuan utamanya. Betul. Nah, kalau boleh tahu tadi kan sudah dijelaskan, ini kan relawan bisa terbentuk dengan minimal 50 orang gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri sudah ada berapa banyak nih Bang anggotanya? Yang sudah ada SK resmi dari Kornas itu ada 16 satuan relawan itu di 14 kabupaten kota gitu. Dan satu organ relawan itu punya 25 orang pengurus gitu dan sekitar anggota tadi 50. Tinggal dikali saja 50 kali 16 satuan relawan. Itu kurang lebih yang relawan yang solid ya. Gitu. Nah, sementara yang simpatisan lebih banyak dari itu. Kita bisa lihat dari satuan relawan misalnya Cahaya Natar gitu, itu ada 180 anggota WhatsApp, gitu loh. Nah, itu kan salah satu indikator bahwa selain organ struktur pengurus juga ada simpatisan yang jumlahnya lebih besar. Mungkin kalau kita total keseluruhan sekitar 700 sampai 1000 orang gitu. Oke, untuk itu di Provinsi Lampung sendiri? Untuk Provinsi Lampung. Oke, berarti banyak sekali nih ya. Nah, kalau untuk menjadi anggotanya itu seperti apa? Apakah anggota ini bebas dari semua kalangan? Atau ada kriteria tertentu yang menentukan orang ini bisa menjadi anggota relawan dari Ganjaris? Relawan Ganjaris itu terbuka untuk semua kalangan, gitu. Dari kalangan mana saja, kita tidak melihat kelas sosialnya, kita tidak melihat preferensi latar belakang politiknya. Yang penting dia punya visi dan tujuan yang sama, yaitu mendukung Ganjar Pranowo dan bisa bekerja sama dengan kita. Itu aja sih. Oke, sebenarnya apa sih yang membuat relawan Pak Ganjar atau sebutannya Ganjaris Lampung nih itu benar-benar mengidolakan sosok Pak Ganjar dan menganggap bahwasannya sosok Pak Ganjar ini adalah sosok yang cocok untuk maju ke dalam pemilu 2024 dan menjadi presiden untuk Republik Indonesia ke depannya? Apa sebenarnya yang dilihat dari sosok Pak Ganjar ini? Kita sudah punya sosok yang menginspirasi selama ini, yaitu Pak Jokowi. Dan saya kira karakter Pak Jokowi karakter pemimpin yang tanda kutip relatif ideal menurut kita, baik karena faktor kedekatan beliau dengan masyarakat begitu loh. Dan sama juga Pak Ganjar juga tidak berjarak dengan masyarakat gitu loh. Kemudian sisi lain tegas dalam mengambil keputusan, dan itu juga ditunjukkan oleh Pak Ganjar Pranowo ketika dia sekarang gitu ya sebagai gubernur di Jawa Tengah gitu. Itu tegas dalam banyak hal begitu. Kemudian relatif bersih gitu. Artinya kita tidak melihat ada interest atau kepentingan pribadi. Baik. Selama Pak Jokowi memimpin hampir 10 tahun ini gitu. Sama Pak Ganjar Pranowo saya kira selama hampir 10 tahun juga memimpin Jawa Tengah, kita tidak mendengar beliau itu punya masalah gitu ya. Yang terkait dengan KKN begitu, dan beliau tegas terhadap itu begitu. Dan itu yang membuat kita merasa Pak Ganjar Pranowo ideal untuk jadi pemimpin di negara ini, melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Oke, jadi semua itu bercermin dari Pak Jokowi yang menurut para relawan ini memang sudah bisa dikatakan sebagai sosok pemimpin yang ideal gitu kan, bisa dikatakan seperti itu untuk Indonesia. Dan bercermin dari situ akhirnya muncullah sosok Pak Ganjar ini yang kemudian dianggap para relawan bahwasannya Pak Ganjar ini bisa melanjutkan estafet tongkat kepemimpinan dari Pak Jokowi seperti Betul itu. Sekali, Mbak. Nah, sejauh ini nih Bang Huzairin, apa saja sih yang sudah dilakukan atau program apa kedepannya yang akan dilakukan oleh para relawan Pak Ganjar atau disebutannya Ganjaris Lampung untuk mendukung keberhasilan dari Pak Ganjar ini di pemilu 2024? Ganjaris Lampung sejak berdirinya sudah banyak sekali melakukan event kegiatan. Fokus kita memang sosialisasi Pak Ganjar Pranowo di masyarakat Lampung, dan kita coba mendekatkan sosok Ganjar Pranowo ini itu ke masyarakat Lampung melalui event-event kegiatan. Dan banyak kegiatan kita adalah kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Bisa disebutkan itu Pak Contohnya kita pernah melakukan vaksinasi massal di Bukit Randu itu tahun 2022. Kita kasih dosis sekitar 4.000 waktu itu begitu untuk vaksinasi massal. Terus kita lakukan donor darah, kita juga lakukan sunatan massal begitu. Dan kita juga melakukan kegiatan pesta rakyat di mana menampilkan UMKM gitu. Di festival tersebut begitu loh. Artinya apa? Kita ingin
menampilkan sosok politik ini penuh dengan kegembiraan. Oke, dekat dengan masyarakat. Betul, bukan politik yang seram gitu, politik yang saring serang gitu, politik yang penuh dengan jegal-menjegal, tidak. Ini juga saya kira menjadi bagian pendidikan politik buat masyarakat supaya masyarakat fokus pada rekam jejak, pada pribadi, pada program kerja, pada visi misi calon. Gitu loh. Itu sih yang utama. Baik. Gitu. Ini kan salah satu kegiatannya adalah melalui sosialisasi, dan sosialisasi ini sebenarnya bentuknya tadi event-event yang sudah disebutkan oleh Pak Huzairin. Nah, kalau boleh tahu event-event itu sendiri diadakannya memang pure dari para relawan ini untuk dana, karena kan tadi disebutkan event-event ini tentunya menggunakan dana yang tidak sedikit. Nah, itu pure dari para relawan kah atau bekerja sama dengan pihak lainnya ini, Bang? Relawan itu bekerja sukarela, sifatnya kan sebagai volunteer. Tentunya kalau kerja sukarela ini dia siap mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan finansial. Karena yang bergabung di Ganjaris adalah orang-orang yang idolakan Pak Ganjar. Kalau kita sudah cinta sama idola kita, apapun kita korbankan. Waktu, pikiran, tenaga, materi, begitu. Sehingga kerja relawan itu sangat efektif. Kita harus bedakan antara relawan sama tim ses. Tim ses itu tentunya sudah ada budget anggaran yang mendukung, begitu loh, sehingga mereka bekerja gitu sudah sesuai dengan program dan budget yang sudah dialokasikan. Tapi kalau relawan tidak, dia organik sifatnya gitu, tumbuh dan berkembang karena ada kesamaan visi, ada kesamaan cita-cita, ada kesamaan tujuan. Dan semua adalah orang-orang yang mengagumi Pak Ganjar sejak awal. Itu bedanya antara relawan dan tim ses ini ya? Betul. Tapi apakah ada kemungkinan kalau misalkan anggota relawan ini ternyata masuk ke dalam tim ses gitu? Sangat mungkin. Pada akhirnya nanti akan seperti periode Pak Jokowi kemarin, itu akan ada tim pemenangan nasional. Kita Pak Ganjar tidak mungkin hanya bisa dimenangkan oleh relawan. Dia mesti disupport oleh mesin partai, mesti disupport oleh banyak kalangan, sehingga relawan pasti siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menangkan Pak Ganjar. Tapi kita tegaskan relawan itu adalah relawan Ganjar Pranowo, bukan relawan partai. Itu jelas sekali gitu. Jadi kita siap bekerja sama dengan partai pengusung, siap bekerja sama dengan relawan lainnya gitu. Tapi kita berdiri sejajar. Kita bukan kita bukan di bawah partai gitu. Kita sejajar. Dan sudah terbukti. Selama 2 tahun 2021 atau 1 Juni 2021 ketika Ganjaris berdiri gitu, itu elektabilitas Pak Ganjar itu baru 8%. Betul sekali. Jadi ketika bulan Maret tahun ini sebelum kasus Piala Dunia U20 itu kan sudah mencapai 24% lebih begitu. Artinya ada kenaikan hampir 12%. Bahkan di beberapa survei itu kan mencapai 34%. Betul. Gitu. Artinya 20% lebih lah gitu kerja-kerja relawan ini gitu menaikkan elektabilitas Pak Ganjar. Berbicara tentang elektabilitas, beberapa kali juga Mutiara sempat mencari informasi nih ya Bang Huzairin, bahwasannya ternyata elektabilitas dari beberapa calon presiden ini sebenarnya naik turun, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan Pak Ganjar sendiri baru-baru kemarin juga sempat, karena ada beberapa kasus ya, sempat turun juga, tapi ternyata naik kembali. Nah, ini kan bisa dilihat bahwasannya persaingannya luar biasa sekali ya antara para calon presiden yang memang diusungkan oleh para partai di tahun 2024, tidak hanya Pak Ganjar saja. Nah, berbicara tentang hal tersebut nih, ada salah satu hal yang cukup menarik, di mana kan waktu itu Indonesia ini sempat dijadikan sebagai tuan rumah ya kalau tidak salah untuk Piala Dunia U20. Namun ternyata karena ada beberapa alasan dan sebagainya dan juga ada penolakan, ternyata tidak jadi. Dan salah satu tokoh yang menjadi sorotan publik khususnya di Indonesia ini ternyata Pak Ganjar. Karena ternyata Pak Ganjar ini menjadi salah satu sosok yang menolak juga nih, Indonesia untuk menjadi tuan rumah, dan itu ternyata menimbulkan pro dan kontra. Nah, kalau dari relawan sendiri seperti apa tanggapannya mengenai kasus tersebut, Bang? Kalau dari sisi relawan sendiri melihat alasan Pak Ganjar Pranowo itu sudah diungkapkan oleh beliau. Artinya ada alasan yang bersifat
konstitusional gitu ya gitu. Itu karena bagaimanapun juga Israel gitu itu loh adalah negara yang sampai sekarang gitu itu masih bermasalah dengan Palestina gitu. Sehingga sebagai orang yang patuh pada ideologi partai dan konstitusi gitu, tentunya beliau menyuarakan hal itu. Dan saya kira Pak Ganjar melihat perspektifnya lebih luas dari hanya sekedar Piala Dunia. Baik. Persoalan yang dihadapi oleh negara ini kan bukan hanya itu. Ada banyak hal dan kita tidak tahu informasi yang didapat gitu ya, sehingga secara tegas beliau menyatakan keberatan kalau Israel ikut, bukan menolak Piala Dunia, tapi keberatan kalau Israel ikut. Ini beda ya gitu. Iya betul. Gitu artinya dan sudah dikasih solusi kan sebetulnya. Kita bisa lihat di banyak media gitu bahwa kalaupun Israel mau ikut silahkan, tapi tandingnya di Singapura begitu loh. Tidak di Indonesia. Tidak di Indonesia, karena kita juga tahu ada aturan gitu di Kemenlu yang melarang kan gitu pengibaran bendera, menyanyikan lagu kebangsaan gitu. Dan itu kan implikasinya kan ke konstitusi. Saya kira sebagai seorang kepala daerah penyelenggara negara, dia pasti patuh pada konstitusi dan tidak akan melanggar konstitusi. Baik. Di samping tentunya ada alasan lain yang kita tidak tahu begitu. Di mana pada saat itu ada banyak kalangan yang menolak bahkan gitu dengan kalangan-kalangan yang sifatnya radikal begitu, itu siap melakukan apapun gitu untuk mencegah Israel masuk Indonesia begitu. Tentunya ini kan ancaman juga gitu. Saya kira pertimbangan-pertimbangan itu pasti jadi pertimbangan yang matang gitu. Baik dari negara Pak Ganjar Pranowo maupun dari partainya. Kalau dari tim relawan sendiri mendukung apapun itu yang memang diputuskan ataupun pendapat dari Pak Ganjar. Kita melihat kita pasti dukung karena keputusan itu tentunya bukan keputusan yang diambil 1 detik 2 detik, tentunya melalui proses pemikiran yang panjang dan banyak pertimbangan. Kita dukung itu. Nah, ini kan sebenarnya pengusungan Pak Ganjar ya untuk menjadi calon presiden di pemilu 2024 ini bisa dikatakan barusan, dan momentumnya adalah mendekati Hari Raya Idul Fitri nih kalau tidak salah, dan itu menjadi atensi luar biasa nih. Udah mau mendekati Idul Fitri dan ternyata di situ PDIP mengusungkan bahwasannya Pak Ganjar Pranowo mewakili partai PDIP untuk dicalonkan menjadi Capres 2024. Nah, dengan hal tersebut seperti apa nih para relawan menanggapinya? Tentunya kan ini merupakan salah satu pencapaian tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Huzairi. Nah, lalu seperti apa nih Bang menanggapi hal tersebut? Ya terus terang kita surprise ya, karena kita masih memperkirakan deklarasi itu dilakukan bulan Juni. Bahkan relawan Ganjar sendiri baru tahu sekitar jam 9 pagi ada rencana deklarasi itu di Batu Tulis gitu. Artinya itu suatu yang surprise memang buat kita. Betul. Sehingga antara percaya dan tidak percaya begitu loh. Meskipun kami meyakini sejak awal bahwa Ibu Megawati gitu loh, Ketua Umum PDIP, kita punya keyakinan beliau pasti akan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Karena tidak ada pilihan lain. Baik. Oke, jadi memang ini merupakan salah satu hal yang sangat berupa apa ya, bisa dikatakan sebagai kejutan luar biasa ya bagi para relawan. Dan timingnya juga tepat saya kira. Betul sekali. Karena H-1 sebelum Lebaran diumumkan, itu tentunya ketika orang mudik pulang kampung begitu, itu akan menjadi diskusi hangat di kalangan keluarga. Dan betul di hari Lebaran itu selain silaturahmi orang membicarakan tentang Ganjar. Jadi pemilihan timing dari partai ini sendiri itu luar biasa sekali ya, maksudnya pas sekali ya untuk mengumumkan atau mengusungkan bahwasannya Pak Ganjar ini menjadi capres nih di 2024 mendatang. Dan terbukti seminggu kemudian rebound kan gitu, elektabilitas beliau meningkat lagi. Betul sekali. Tinggi jauh meninggalkan Pak Prabowo. Baik, ini kan memang sebelum kan tapi ya berbicara tentang Pak Ganjar sendiri, dari pihak relawan sendiri tentunya sangat senang karena Pak Ganjar ini akhirnya bisa diusungkan menjadi capres oleh partai PDIP, dan juga tujuan dari para relawan ini selain Pak Ganjar biar bisa jadi capres, tapi juga salah satunya adalah Pak Ganjar ini bisa memenangkan nih ajang pemilu 2024 mendatang. Nah,
Tapi kan masalahnya sebenarnya Pak Ganjar ini basicnya adalah di Pulau Jawa nih Bang, betul ya? Terus juga kan memang Pak Ganjar ini backgroundnya adalah sebagai Gubernur Jawa Tengah tadinya. Berarti kan artinya sebenarnya suara Pak Ganjar ini bisa dikatakan banyak nih, mungkin banyak lah di Pulau Jawa. Lalu seperti apa dengan di Provinsi Lampung yang memang bukan basisnya Pak Ganjar, mungkin bisa dikatakan seperti itu? Justru Lampung survei kira-kira 6 bulan yang lalu elektabilitas Pak Ganjar paling tinggi di Provinsi Lampung paling tinggi gitu dibanding yang lain gitu. Artinya apa? Masyarakat yang mengidolakan Pak Ganjar dan ingin memilih Pak Ganjar sebagai calon presiden itu cukup tinggi di Lampung ini. Oke, berbicara tentang peluang, apakah sangat besar Pak Ganjar akan bisa memenangkan suara dari masyarakat di Provinsi Lampung? Kita optimis. Bahkan optimis di atas 70%. Luar biasa sekali. Jadi memang tim relawan ini memiliki optimisme yang luar biasa tentunya ya, Bang. Nah, Bang, ini kan tapi kan di Lampung itu bisa dikatakan masyarakatnya sangat heterogen. Tapi gimana sih caranya para relawan ini selain dari sosialisasi tadi yang dilakukan dengan juga mengadakan event-event yang memang mengajak masyarakat untuk ini loh calon presiden yang menurut para relawan ini loh calon presiden yang cocok untuk memimpin Indonesia ke depannya. Apalagi yang bisa dilakukan oleh para relawan untuk membuat masyarakat di Lampung ini akhirnya bisa menaruh hatinya, menaruh pilihannya kepada Pak Ganjar. Sejak awal berdirinya Ganjaris di Provinsi Lampung, kita terus melakukan sosialisasi lewat media sosial ya. Karena mayoritas masyarakat kita sudah aware terhadap teknologi, itu sehingga banyak informasi yang kita share kepada masyarakat tentang sosok Pak Ganjar, mulai dari keberhasilan beliau di Jawa Tengah, kemudian keseharian beliau gitu, kemudian karakter beliau yang humanis, dekat dengan masyarakat begitu, dan tidak berjarak dengan masyarakatnya begitu. Itu yang saya kira akan bisa mengambil hati masyarakat Lampung gitu. Dan saya kira kepedulian dia terhadap masyarakat di luar Jawa dan Jawa Tengah juga tinggi gitu, karena selain beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah, beliau juga kan sebagai Ketua Kagama ya, dan kelihatan beliau ketika ada acara Kagama keliling provinsi, antusiasme sambutan masyarakat cukup tinggi, luar biasa. Dan itu bukan masyarakat politik loh, bukan masyarakat parpol gitu yang dimobilisasi, bukan gitu. Itu orang yang mengidolakan beliau. Mungkin ini kekuatan beliau adalah itu tadi, beliau familiar dengan media sosial gitu, dimana aspirasi publik pun dia tangkap melalui media sosial. Ada banyak program di Jawa Tengah itu ketika ada masalah, masyarakat boleh langsung komunikasi melalui media sosial, medsosnya Pak Ganjar, dan beliau langsung tanggapi 2 kali 24 jam persoalan itu selesai. Saya kira itu menjadi gambaran gitu bagi masyarakat di luar Jawa Tengah bahwa ya beginilah seharusnya pemimpin begitu loh. Beliau tiap hari keliling daerahnya begitu, seperti tidak pernah lelah begitu menyapa masyarakatnya. Tentunya saya kira kita di Lampung juga ingin sosok seperti itu kan gitu loh. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat dan peduli terhadap persoalan masyarakat dan memberikan solusi terhadap semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu sudah dicontohkan oleh Pak Ganjar Pranowo ketika memimpin Jawa Tengah. Betul. Nah, kalau sejauh ini dengan banyaknya program yang tadi atau acara yang sudah dilakukan oleh relawan Pak Ganjar atau Ganjaris Lampung, seperti apa sih tanggapan dari masyarakat di Lampung sendiri, antusiasmenya sendiri bagaimana? Yang kita tangkap sejauh ini antusiasnya luar biasa ya. Gitu. Artinya memang waktu itu ketika belum dideklarasikan, masyarakat masih bingung bertanya, ini jadi nggak gitu loh, ini jadi nggak, apalagi tidak ada satupun baliho atau posternya Pak Ganjar di Provinsi Lampung, tidak ada gitu loh. Mungkin kalaupun ada cuma satu, itu di mana di dekat Raja Basa itu, tapi itu sudah lama sekali. Dan yang lain kita tidak lihat. Di Bandar Lampung saja tidak ada balihonya Pak Ganjar, apalagi di kabupaten-kabupaten. Nah, ketika posisi itu ya tidak ada satupun baliho Pak Ganjar gitu, itu antusiasme masyarakat gitu, elektabilitas Pak Ganjar di Provinsi Lampung cukup tinggi. Apalagi ketika sudah resmi diusung oleh partai, misal alat kampanye atau baliho beliau sudah banyak sampai nanti ke daerah-daerah, ke desa-desa, saya kira antusiasmenya akan lebih tinggi lagi. Baik.
Nah, berbicara tentang sosok Pak Ganjar, tentunya kan ini sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi topik menarik ketika nama Pak Ganjar Pranowo ini diusungkan sebagai capres. Tentunya orang-orang nih, tentu masyarakat Indonesia akan memikirkan siapa kira-kira cawapresnya yang akan mendampingi Pak Ganjar nih. Kalau dari tim relawan Pak Ganjar sendiri khususnya di Lampung, apakah sudah ada kriteria dari calon wakil atau calon wakil presiden yang akan bisa menemani Pak Ganjar? Ya, kalau kriteria sih kita berharap sosok ini bisa menjadi mitra kerja yang kuat gitu untuk mendukung, saling melengkapi tentunya. Saling betul begitu loh, dan punya kesamaan pandangannya dalam melihat Indonesia begitu, itu yang paling penting sebetulnya gitu. Dan selebihnya saya kira siapapun tentunya putra terbaik layak mendampingi. Kalau untuk dari tim relawan sendiri mungkin udah ada nggak sebutan nama-nama siapa yang kira-kira cocok gitu untuk mendampingi Pak Ganjar ini? Saya kira semua nama cocok. Oke, jadi belum ada nih ya? Semua nama cocok yang sudah beredar di masyarakat sekarang itu mungkin ada. Kalau Mbak Mega mungkin punya 12 katanya nama, semua cocok. Baik. Yang penting Pak Ganjarnya sebetulnya. Oke, jadi balik lagi ke Pak Ganjarnya. Tuh. Tapi kalau dari Bang Huzairin sendiri Bang, mungkin ada nggak sih salah satu cowok yang kayaknya ini sangat luar biasa nih, kalau misalkan ditandem bareng sama Pak Ganjar nih untuk menjadi cawapres? Siapapun yang ditandem sama Pak Ganjar akhirnya menjadi luar biasa. Oke, baik. Jadi dengan nama-nama yang beredar saat ini yang akan diusungkan menjadi cawapres, menurut Bang Huzairin semuanya bakal cocok kalau misalkan ditandem dengan sosok Pak Ganjar. Betul. Oke, tadi juga sudah disebutkan ya Tribuners terkait dengan kriteria seperti apa saja sih yang diharapkan oleh para relawannya Pak Ganjar ini yang akan mendampingi Pak Ganjar di pemilu 2024 mendatang. Nah, ketika nanti Pak Ganjar memang terpilih saat pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia ke depannya, Bang, kira-kira nilai-nilai apa yang harus diperhatikan oleh sosok Pak Ganjar agar Indonesia ini bisa lebih maju ke depannya? Saya kira beliau sudah coba bikin miniatur Indonesia itu di Jawa Tengah. Baik. Artinya toleransinya masih dikedepankan, kemudian prinsip-prinsip keadilan, gimana beliau berusaha untuk mengurangi angka pengangguran begitu loh, yang dari 6 sekarang menjadi 5. Beliau menggenjot investasi cukup besar di Jawa Tengah sehingga mampu menyerap lapangan kerja yang cukup besar begitu loh, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal ya, itu beliau juga sangat perhatian. Dan yang paling penting ketegasan beliau dalam memerangi korupsi. Baik. Dan itu sudah dilakukan beliau di Jawa Tengah. Jadi good governance itu beliau lakukan betul di Jawa Tengah. Artinya mungkin indeks persepsi korupsinya cukup bagus gitu di Jawa Tengah. Gitu. Meskipun gitu ada oknum tetap, tapi saya kira beliau cukup concern terhadap itu gitu. Dan beliau turun ke lapangan langsung untuk memonitor supaya pencegahan korupsi itu bisa dilakukan. Misalnya pungli tidak ada lagi karena beliau sejak awal sudah memerangi pungli. Baik. Kemudian korupsi di sektor infrastruktur gitu ya, itu sudah beliau lakukan, misalnya dengan mengecek langsung bangunan-bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor, dan itu ternyata sudah dilakukan. Dan itu salah satu fokus ya, karena persoalan bangsa ini kan seperti itu. Dan itu beliau saya kira cukup concern untuk memerangi korupsi. Itu pertama. Sesuatu yang kedua, beliau juga concern terhadap nilai-nilai pluralisme ya, toleransi gitu. Dan beliau bagaimana kemudian Jawa Tengah gitu, saya kira menjadi provinsi yang cukup toleran gitu. Dan kenapa bisa begitu? Karena beliau juga tegas gitu kepada pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila gitu, kaum radikal, kelompok-kelompok atau organisasi terlarang, beliau tuh sangat tegas. Baik. Makanya salah satu kriteria dulu kenapa kita memilih Pak Ganjar karena itu sikap beliau keras, tegas terhadap kelompok-kelompok ingin mengganti Pancasila dan ingin merongrong NKRI. Saya kira itu positioningnya jelas betul gitu. Dan itu berapa kali beliau bicara gitu, siapa yang masuk ke dalam kelompok ingin mengganti Pancasila itu silakan mundur dari ASN. Dan itu ada fakta integritasnya. Saya kira itu poin penting karena kita tidak ingin bangsa ini terpecahkan begitu loh. Iya, betul sekali. Kita sudah paling tidak 10 tahun ini kita menikmati kedamaian ya, dan kita ingin 10 tahun ke depan dan seterusnya
Indonesia tetap damai. Damai, jauh dari peperangan, Betul. jauh dari perpecahan antar kelompok. Betul. Oke, Bang Huzairin, ini kan kita berbicara tentang Pak Ganjar ya. Sebenarnya kan juga udah ada kabar bahwasannya Pak Ganjar sudah mulai melakukan safari politik dan salah satunya baru saja yang dilakukan adalah ke Jember nih ya, kalau tidak salah, dan memang antusiasme dari masyarakat di Jember ini luar biasa. Nah, kalau untuk ke Lampung sendiri, kapan nih kira-kira Pak Ganjar akan menyapa masyarakat di Lampung gitu untuk mengenalkan ini loh, saya calon presiden di tahun 2024 mendatang? Kita sih berharap untuk luar Jawa, Lampung yang pertama beliau datangi. Karena Lampung ini kan bagaimanapun juga pintu masuk Pulau Sumatera. Gerbang Pulau Sumatera. Betul, itu pertama. Yang kedua, kan ada famili beliau di Lampung itu tinggal di Lampung Selatan dan di Pringsewu. Itu sepupu beliau ya gitu. Dan ketika beliau berkunjung tahun lalu gitu ke Lampung itu sempat datang, dan kita juga memberikan tempat khusus ketika kita menyelenggarakan event gitu, kegiatan mengundang keluarga Pak Ganjar gitu, sebagai bentuk apresiasi kita begitu kepada Pak Ganjar dan keluarganya. Jadi sejauh ini belum ada nih ya, kapan atau di bulan apa nih Pak Ganjar ke Lampung, belum ada desas-desusnya ini? Kita belum tahu. Sejauh ini belum tahu. Tapi pasti semua kabupaten akan beliau kunjungi. Semua kabupaten? Ya. Yang ada di Provinsi Lampung? Yang ada di Indonesia bahkan. Baik. Dalam waktu dekat ya bisa dikatakan, mungkin bulan depan ini? Kita sih berharap ya tidak lama beliau akan berkunjung ke Lampung. Tapi tentunya agenda beliau setelah dicapreskan ini kan padat, dan itu sudah ada tim sendiri yang mengatur jadwal beliau. Sekali lagi kalau untuk Lampung kita sih berharap untuk luar Jawa, Provinsi Lampung adalah provinsi pertama yang akan dikunjungi. datangi. Nah, ya ini kan sejauh ini ya sebenarnya berbicara tentang tadi sempat disinggung juga elektabilitas dari berbagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang seperti Pak Anies Baswedan, juga ada Pak Prabowo, dan salah satunya adalah Pak Ganjar. 3 nama ini yang memang saat ini sudah ular-kilir lah di media informasi dan juga menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan elektabilitasnya itu selalu tadi naik turun dan menjadi saingan nih. Seperti apa sih persiapan mungkin yang dilakukan oleh tim relawan agar elektabilitas Pak Ganjar ini mungkin semakin meningkat, apalagi kita ini udah kurang dari 1 tahun nih akan menghadapi pemilu. Seperti apa ini Bang? Dengan ditetapkannya Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh partai pendukung yaitu PDIP, P3, Hanura, PSI, mungkin menyusul partai-partai yang lain gitu, maka relawan Ganjaris terutama akan kerja all out 2 kali lipat dari sebelumnya gitu. Dan kita ingin memastikan bahwa Pak Ganjar Pranowo di setiap satrel yang ada di Provinsi Lampung itu beliau menang. Baik. Begitu. Bisa dikatakan setiap kabupaten punya ini ya, punya nama yang besar lah ya, Pak Ganjar. Oke, nah sejauh ini kan tadi sempat disebutkan bahwasannya partai politik dan relawan ini sejajar. Kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, apakah dari pihak relawan sudah bekerja sama dengan partai PDIP, partai pengusung Pak Ganjar ini untuk melakukan mungkin suatu sosialisasi atau gebrakan baru deh untuk mendukung Pak Ganjar? Kita belum tahu program partai seperti apa, meskipun kita sudah dapat informasi kalau di DPP itu ada desk koordinator untuk relawan yang dibentuk oleh DPP PDIP, yang ketuanya itu salah satunya tuh Pak Adian Napitupulu gitu. Terus ketuanya Pak Ahmad Basarah. Tapi programnya nanti seperti apa di Provinsi Lampung kita belum tahu. Tapi prinsipnya relawan Ganjar Pranowo terutama Ganjaris itu siap bekerja sama dengan pihak manapun gitu untuk memenangkan Pak Ganjar gitu. Tapi sejauh ini memang belum ada kerjasama dengan yang ada di Provinsi Lampung. Belum karena saya kira DPD PDI sendiri itu kan mesti mempersiapkan banyak hal. Betul. Jadi menunggu hal tersebut. Betul. Oke. Nah, kalau tidak salah Mutiara ini sempat baca nih, katanya kan memang sebenarnya Pulau Sumatera ini mau dideklarasikan katanya sebagai pulau kemenangan untuk Pak Ganjar sendiri. Kenapa di Pulau Sumatera? Kenapa nggak di Pulau Jawa yang memang kita sudah tahu basisnya Pak Ganjar ini memang sudah terkenal di Pulau Jawa ini. Kenapa Pulau Sumatera ini menjadi tujuan? Ya, kalau Pulau Jawa kita sudah bisa yakini bahwa
mayoritas masyarakat Jawa Tengah gitu, Jawa Timur, mungkin sebagian Jawa Barat dan Banten itu lebih condong memilih Pak Ganjar Pranowo. Tapi kalau Sumatera ini kan masih cukup berwarna begitu ya. Heterogen banget. Betul, makanya kita perlu kerja keras gitu untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilihan calon presiden yang tepat untuk melanjutkan kontinuitas kepemimpinan Pak Jokowi ke depan adalah Pak Ganjar Pranowo. Oke, jadi memang Pulau Sumatera ini bisa dikatakan menjadi concern utama ya dari para relawan ini untuk saya kira semua pulau relawan Ganjaris itu concern, gitu. Baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir deh di podcast kita kali ini, Bang Huzairin. Seberapa besar atau seberapa yakin para relawan dari tim Ganjaris Lampung ini, atau seberapa besar optimisme lah Ganjaris Lampung ini untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo di pemilu 2024 mendatang? Kita sangat optimis. Oke, jika dipersentasekan berapa persen ini, Bang? Tadi yang saya sudah bilang, beliau menang 70% lebih untuk di Lampung. Baik, luar biasa sekali ini. Yakin ya, Bang ya? Yakin, kita optimis. Baik, mungkin itu aja nih Bang Huzairin obrolan kita terkait dengan Ganjaris Lampung dan juga apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh Ganjaris Lampung untuk mendukung kemenangan dari Pak Ganjar Pranowo sebagai salah satu idola mereka tentunya ya, yang akan memimpin Indonesia di masa mendatang. Pokoknya sukses selalu nih Bang Huzairin untuk apapun yang sedang dilakukan aktivitasnya. Terima kasih banyak atas waktunya nih Bang. Ya, terima kasih kembali. Jangan bosan-bosan nih Bang, siapa tahu nanti bisa datang lagi ya ke podcast Tribun Lampung. Baik, dengan senang hati. Baik, Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara bersama dengan Ketua Ganjaris Lampung yaitu Bang Ahmad Huzairin, dan nantikan podcast Tribun Lampung TV Mata Lokal Memilih lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Studio. Mutiara mohon pamit undur diri, sampai jumpa.